Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Sylvia Nurbillah dari SMA Negeri 1 Walet. Di sini membahas mosi tentang negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Secara umum, negara berkembang adalah negara yang digunakan untuk menyebut negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Melihat fakta negara berkembang ditentukan melalui sejumlah kriteria yang digunakan untuk menilai apakah negara tersebut termasuk negara berkembang atau tidak. Kriteria itu bisa dilihat dengan beberapa aspek. Berikut beberapa aspeknya, ada dari aspek pendidikan, ada dari tingkat penghasilan, ada dari tingkat kesehatan, baik mental maupun fisik, ada juga dari angka pengangguran, sistem perekonomian, dan kesempatan kerja yang minim. Pendidikan, misalkan apakah dalam suatu negara itu rakyatnya memiliki pengetahuan yang luas ataukah tidak untuk menjamin negara itu sebagai negara yang maju ataupun tidak. Tingkat kesehatan mental maupun fisik, banyakkah orang-orang yang berperilaku baik itu termasuk dalam kesehatan mental, itu bisa menjadi potensi untuk mengetahui bahwa negara itu maju atau tidak. Dan secara fisik, apakah banyak rentan dari penyakit-penyakit yang ada di dalam negeri, seperti misalkan mungkin diabetes pada usia muda atau penyakit-penyakit lainnya yang seharusnya itu penyakit pada usia lanjut atau usia menua, justru itu malah menjadi penyakit dampak untuk anak-anak kecil. Dan angka pengangguran, seberapa banyak angka pengangguran dalam negara tersebut? Apakah lebih banyak penganggurannya ataukah lebih banyak lagi rakyat yang berproduktif seperti memiliki pekerjaan atau aktivitas sehari-hari? Sistem perekonomiannya, apakah negara tersebut memiliki perekonomian yang asalnya dari dalam negeri atau dari luar negeri? Ketika negara itu memiliki hasil perekonomian dari dalam negeri, itu bisa dikatakan sebagai negara maju. Tetapi apabila perekonomian itu berasal dari negara luar, maka bisa dikatakan negara itu kurang maju atau malah belum berkembang. Dan kesempatan kerja yang minim, seberapa banyak lapangan kerja yang ada di negara itu, apakah negara menyiapkan banyak lapangan kerja sejumlah dengan rakyat yang ada untuk meringankan jumlah pengangguran yang ada di dalam negara tersebut. Karakteristik negara berkembang yaitu ada memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, impor ekspor dan iptek. Memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, seperti misalkan pertumbuhan dari rakyatnya tersebut, tentang pendidikan ataupun penghasilan, tentang tenaga kerjaan atau dan lain sebagainya. Strategi biru bisa dijelaskan sebagai strategi pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan mata pencaharian. Saya di sini memilih sebagai pemerintah. Alasannya tidak menggunakan strategi biru karena jika hanya terfokus pada satu potensi saja yang bisa dikatakan sebagai sumber daya alam, lama-kelamaan akan habis. Dan jika sumber daya alam di negara kita sudah habis, maka itu akan menghambat aktivitas dan perkembangan industri. Seperti misalnya terjadi banjir karena contoh dari terumbu karang. Terumbu karang itu bisa meminimalisasi dampak banjir. Lalu ketika kita menggunakan strategi tersebut, lama-kelamaan terumbu karang akan habis. Lalu bagaimana nasib negara ini? Apakah akan terus-menerus banjir? Ya, kita tidak hanya melihat dari satu potensi saja. Kita memiliki banyak potensi strategi untuk memajukan negara berkembang. Kita bisa menggunakan strategi lain, misalkan dengan kerjasama perdagangan, devisa, permintaan domestik, transformasi struktural, meningkatkan pertanian, bisa juga dengan dari segi seni. Seperti misalkan kerjasama perdagangan. Kerjasama perdagangan internasional adalah kegiatan memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan perdagangan dengan lembaga lain atau organisasi internasional, misalkan seperti ASEAN atau bisa dijelaskan seperti Association of Southeast Asian Nations atau Ekonomi Asia Pasifik. Banyak sekali negara yang menjalin kerjasama dari negara satu dan negara lainnya. Itu untuk mendapatkan keuntungan atau lain sebagainya yang nantinya bisa dihasilkan untuk pembangunan dalam negara tersebut. Lalu yang kedua ada dari devisa. Dari penghasilan seperti
transformasi struktural, permintaan domestik, kerjasama perdagangan, dan sistem pariwisata, potensi itu akan bisa menjadi devisa bagi negara tersebut. Tidak hanya dari hasil dari pariwisata dan lain sebagainya, devisa juga bisa dari TKW, dari pekerja Indonesia yang mungkin dipekerjakan di luar negeri, itu bisa menanamkan modal untuk negara yang nantinya bisa untuk menambah atau memberi modal untuk pembangunan dalam negara tersebut. Lalu permintaan domestik juga sangat berpotensi dalam menjaga keseimbangan stabilitas eksternal negara karena dinilai tetap menjadi mesin utama dari pertumbuhan ekosistem ekonomi ke depan. Contohnya meningkatkan impor dan ekspor barang, seperti menambah intensitas aktivitas produksi dan konsumsi. Dengan adanya permintaan domestik, seperti misalkan apa yang dibutuhkan dari negara lain, kita bisa membuat itu dan bisa menghasilkan itu, maka lama-kelamaan jumlah produksi yang kita beri akan semakin meningkat dan itu akan memberi keuntungan lebih pada negara dan yang mungkin nantinya akan bisa membantu untuk pembangunan negara lagi. Ada juga transformasi struktural. Ada strategi pariwisata yang bisa dijelaskan sebagai upaya-upaya yang dilakukan dengan tujuan memajukan, untuk membuat daya tarik wisata sehingga menjadi indah dan bisa dikunjungi oleh banyak peminat atau wisatawan yang datang ke situ, seperti misalkan menunjukkan keindahannya, menunjukkan kelebihan dari wisata tersebut. Lalu itu juga ada pada undang-undang pada nomor 9 tahun 1990. Dari hasil penjualan atau biaya untuk memasuki wisata itu juga nantinya akan bisa bertambah dan bisa membantu untuk pembangunan negara. Kesimpulannya, sebagai negara berkembang, ini tidak hanya meningkatkan potensi maritim yang dideskripsikan bisa cepat habis. Permintaan domestik transformasi, intinya kita bisa menggunakan potensi lain tidak hanya maritim. Terima kasih, sekian argumentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.